Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ya, ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Koalisi ini akan deadlock. Karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam, mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Karena satu saja partai politik itu angkat kaki, maka poros politik ini tidak akan terwujud. AHY atau Aher, ternyata inilah duet terbaik buat Anies Baswedan. Tampaknya lebih menguntungkan. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Rijayadi Hanan menyoroti bagaimana Anies Baswedan masih belum memiliki duet di Pilpres 2024. Dua tokoh sendiri digadang-gadang akan menjadi pasangan yang pas untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Kedua tokoh tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ahmad Heriawan alias Aher. Aher sendiri baru-baru ini telah bertemu dengan sesama mantan gubernur itu. Namun Rijayadi menilai AHY lebih baik jika menjadi duet dari Anies Baswedan karena memiliki elektabilitas lebih tinggi. Tampaknya AHY lebih menguntungkan dari sudut pandang elektabilitas. Di berbagai survei secara individu, elektabilitas AHY yang sebagai cawapres lebih tinggi. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ya, ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Koalisi ini akan deadlock. Karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam, mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Karena satu saja partai politik itu angkat kaki, maka poros politik ini tidak akan terwujud. Begini, kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini, dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini, ya, yang saling melengkapi sehingga rekomendasi bahwa Mas AHY ini harus ikut dalam kontestasi. Ya, mengapa Mas AHY? Loh, sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu, bahwa Mas AHY sebagai tokoh yang bukan pejabat publik itu selalu di capres itu nomor dua politik pada sore hari ini yang tadi prolognya cukup dalam disampaikan oleh TV One. Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS bahwa PKS juga penting yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan. PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting dan itu direspon oleh Anies Baswedan membuat posisi PKS memang penting. Ditambah yang kedua, saya kira ini juga meninggikan posisi tawar PKS. Jadi, pertama masalah elektabilitas. Ahmad Heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya masalah survei, ya memang selama ini Bapak Ahmad Heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di situ. AHY atau Aher, ternyata inilah duet terbaik buat Anies Baswedan. Tampaknya lebih menguntungkan. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Rijayadi Hanan menyoroti bagaimana Anies Baswedan masih belum memiliki duet di Pilpres 2024. AHY atau Aher, ternyata inilah duet terbaik buat Anies Baswedan. Tampaknya lebih menguntungkan. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI,
Jayadi Hanan menyoroti bagaimana Anies Baswedan masih belum memiliki duet di Pilpres 2024. Dua tokoh sendiri digadang-gadang akan menjadi pasangan yang pas untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Kedua tokoh tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Ahmad Heriawan alias Aher. Aher sendiri baru-baru ini telah bertemu dengan sesama mantan gubernur itu. Namun Jayadi menilai AHY lebih baik jika menjadi duet dari Anies Baswedan karena memiliki elektabilitas lebih tinggi. Tampaknya AHY lebih menguntungkan dari sudut pandang elektabilitas. Di berbagai survei secara individu, elektabilitas AHY yang sebagai cawapres lebih tinggi. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ya, ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan, koalisi ini akan deadlock, karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam, mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Karena satu saja partai politik itu angkat kaki, maka poros politik ini tidak akan terwujud. Cuma begini, kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria dan cara menentukan. Mengapa? Karena dua hal ini harus linear ini dengan siapa nih yang platform kami perubahan. Lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama dengan kami bertiga ini, partai bertiga ini, dan juga dengan capresnya misalnya Mas Anies ini, ya, yang saling melengkapi, sehingga rekomendasi bahwa Mas AHY ini harus ikut dalam kontestasi. Ya, mengapa Mas AHY? Loh, sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu, bahwa Mas AHY sebagai tokoh yang bukan pejabat publik itu selalu di capres itu nomor Pertama, masalah elektabilitas. Ahmad Heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei, tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur 2 kali di provinsi terbesar di Indonesia. Jawa Barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar dan penyumbang pemilih terbesar di Pilpres. Dan Ahmad Heriawan terbukti menang 2 kali. Itu yang pertama. Dan kalau ditanya masalah survei, ya memang selama ini Bapak Ahmad Heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di situ. Jiwa politik pada sore hari ini yang tadi prolognya cukup dalam disampaikan oleh TV One. Kalau dari sisi PKS mungkin saya melihat pertemuan Anies dan Aher ini lebih pada pesan yang ingin dikirim oleh PKS bahwa PKS juga penting. Yang selama ini hanya disebutkan AHY yang preferensi utama jadi cawapresnya Demokrat untuk Anies Baswedan, PKS yang menunjukkan posisi PKS juga penting. Dan itu direspon oleh Anies Baswedan, membuat posisi PKS memang penting. Ditambah yang kedua, saya kira ini juga meninggikan posisi tawar PKS. Jadi